itu mati, bagaimana di akhirat nanti. Kita ngerti segala sesuatu dari apa? Dari seorang guru. Dari mana kita ngerti itu? Karena Allah memberikan hidayah di hati kita. Ini bulan Rabiul Awal yang dikatakan bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Rasulullah, pasti kita berharap melihat Rasulullah. Berkalau-kalau, berandai-andai kita kepada Nabi, itu dibolehkan ulama. Kita disuruh apa bahkan sampai menghayalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Al-Insanul Kamil, Sahib Maulid Al-Habsi, Sahib Maulid Samdul Durar, yang dibaca tadi maulidnya ini apa? Dikatakan Habib Ali setiap waktu selalu mengingat Nabi. Habib Ali bin Muhammad setiap saat selalu menghadirkan Rasulullah di hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar miftah al-bab al-yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adla ni'amillahi wa fadalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum, al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bahwasanya siapa kita menghidupkan sunnahku maka ia mencintai aku, dan siapa ia mencintai aku maka akan berkumpul denganku di surga. Amin Allahumma amin. Dikatakan Nabi SAW bahwasanya menghidupkan sunnah Rasulullah itu yaitu kita mempelajari hadis Nabi, akan kita sesaat nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga. Amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustaz Dwi, mudah-mudahan panjang umur, Ustaz Afiyah, diberkahkan majelis Rasul Jannahnya, dipanjangkan umur. Dan kepada Saibul Hajah di sini, mudah-mudahan kabul hajat, sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada antum semua, antumah laki perempuan, mudah-mudahan soleh solehah, dijadikan anak soleh, dijadikan segala urusan mudah, panjang umur, sehat afiah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Nabi Muhammad SAW ini bercahaya, zahir, terlihat. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, sahabat yang melihat Nabi enggak kuat lama-lama karena pancaran nur, cahaya yang dikatakan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini basyarul lakal basyar. Ini enggak usah keluarin makanan-makanan dulu ya, belum selesai, sebentar, nanti aja Bil. Nur, cahaya yang dikatakan ketika ulid lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula itu dikatakan ya tala'la, keluar cahaya dari perut Sayyidah Aminah radhiyallahu anha ibunda Rasul, sehingga cahaya itu dari Mekah, dari ranjang tempat Rasulullah lahir sampai ke negeri Syam. Itu cahaya ya tala'la, keluar sampai ke negeri Syam. Ini awal Rabiul Awal, bulan di mana lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua alim ulama menyatakan bahwa Rabiul Awal ini bulan kebesaran umat Islam karena bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini Allah kumpulkan dalam suatu majalisul khair, satu perkumpulan yang baik. Ada mereka segolongan orang-orang Allah kumpulkan dalam tempat-tempat yang enggak benar. Allah semua meletakkan. Jadi kita ini bersyukur kepada Allah, masih Allah berikan keselamatan. Jadi orang yang beruntung ini orang yang pandai bersyukur. Qul bi fadlillah, Allah katakan di Al-Qur'an, wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah. Fa bidzalika falafrahu. Karena apa? Kita ini menjadi seorang yang nanti sampai Allah masukkan ke dalam surga karena kita selama di dunia ngerti aturan-aturan. Apa semisal dalam duduk di suatu majelis, sami'na wa ata'na. Jangan melakukan apa pekerjaan yang mubazir. Dalam suatu majelis
Gak usah banyak melakukan pekerjaan yang mubazir. Kenapa mubazir? Karena mubazir ikhwanus syaitin dikatakan. Sesuatu yang mubazir ini kita nanti dikumpulkan setan. Bukan kita kumpul sama Nabi Muhammad, malah kita kumpul sama setan nanti. Na'udzubillah min dzalik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim dikatakan. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah Rasulullah ini kita harus ngerti karena suatu saat kita semua umat Nabi Muhammad akan melihat wajah tersebut. Kita harus menghadirkan di hati kita Nabi Muhammad ini. Kenapa? Karena kita suatu saat nanti akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat kita. Salawat ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita meminta Allah untuk menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah dengan salam penghormatan kepada Rasulullah. Dan dikatakan salawat selalu Nabi jawab langsung. Setiap salawat kita ke Nabi Muhammad, khusus ini doa yang dikatakan langsung Nabi jawab. Nggak ada selain salawat yang seperti salawat ini. Di antara fadilah salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Rabiul Awal ini kita dianjurkan banyak salawat ke Rasulullah. Banyak salawat ke Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dikatakan dua ibadah istighfar wa salawat ini, istighfar dan salawat itu ibadah paling tinggi. Paling tinggi. Kalau kita katakan istighfar yang lebih tinggi boleh. Kalau kita katakan salawat yang lebih tinggi boleh. Kenapa? Karena sampai-sampai salawat ini Allah Khalik yang bersalawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kata wa kata ila akhir ayat, ila akhir surah dikatakan seperti itu. Ayat Al-Qur'an ini dikatakan Al-Qur'an kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyempurna kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur'an Al-Karim. Dulu ketika Nabi Allah Isa itu ada kitab Injil. Dulu ketika Nabi Allah Musa kaza wa kaza, ada 4 itu kitab Al-Qur'an ini penyempurna dikatakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah utus. Allah jadikan Rasulullah sebagai utusan untuk kita mengetahui iman kepada Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim dikatakan. Yang dibawa Nabi Muhammad iman, pengetahuan akan Islam, apa agama, tuntunan, tatanan yang Allah berikan, Allah hamparkan di seluruh alam ini untuk kita mengetahui kehakikian hidup. Apa itu hidup? Apa itu mati? Bagaimana di akhirat nanti? Kita ngerti segala sesuatu dari apa? Dari seorang guru. Dari mana kita ngerti itu? Karena Allah memberikan hidayah di hati kita. Ini bulan Rabiul Awal yang dikatakan bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Rasulullah, pasti kita berharap melihat Rasulullah. Berkalau-kalau, berandai-andai kita kepada Nabi, itu dibolehkan ulama. Kita disuruh bahkan sampai menghayalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Al-Insanul Kamil, Sahib Maulid Al-Habsi, Sahib Maulid Simtud Durar, yang dibaca tadi maulidnya ini dikatakan Habib Ali setiap waktu selalu mengingat Nabi. Habib Ali bin Muhammad setiap saat selalu menghadirkan Rasulullah di hatinya. Maka dia wajar mengatakan, andai kata kita kepengen menjadi orang yang alim, yang saleh, yang benar, yang lurus jalannya, yang gampang untuk masuk hidayah, mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hadirkan di hati kita, hidupkan di hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang akan beruntung. Setan dibacain sholawat kan lari. Karena dibacain ayat kursi, dibacain An-Nas saja dia kabur. Itu satu di antara ayat di Al-Quran. Surah di Al-Quran. Al-Quran ini di genggaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut yang diberikannya Allah Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Nah itu salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita setiap hari melakukan salah. Banyak kita melakukan kesalahan. Terkadang kita berbuat satu dosa. Iya, maka beristighfar. Ini istighfar ini luar biasa. Pembeda kita dengan Rasul-Rasul Allah, kita istighfar. Kalau Nabi dan Rasul-Rasul Allah maksum, nggak punya dosa Nabi dan Rasul. Karena kita bukan Rasul, kita istighfar. Ini istighfar dan salawat ini ibadah yang luar biasa, amal yang luar biasa, wirid bacaan yang luar biasa. Salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersolawat ke Rasulullah supaya Allah melihat kita, supaya Allah meridhai kita,
supaya Allah terima amal-amal kita. Ketika kita meminta kepada Allah, ud'uni astajib lakum, disuruh kita berdoa meminta kepada Allah dengan apa? Dia berdoa dengan membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidur, kita baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus kita dijaga dari gangguan apa segala macam itu, bahaya itu di malam hari, dan supaya kita nggak mati ketika tidur. Andai kata kita tidur mati, apa yang menyelamatkan kita? Ketika kita bangun sholat isya, kita kerjakan sholat isya, kita syahadat, ya, kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai tidurnya kita kelewat terus kita mati, bisa husnul khatimah. Kenapa? Karena mengerjakan sholat isya. Karena mengerjakan sholat isya itu, ya, di sholat isya itu kita syahadat, kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidur kapan? Kita tidur siang, kita tidur terus pada maghrib, terus kita mati, ya sama aja husnul khatimah. Karena setiap salat, walaupun nggak syahadat, karena setiap salat maghrib, setiap salat zuhur, kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disebut itu syahadat. Syahadat ketika kita salat, andai kata kita mati, kita nggak mengucapkan dua kalimat syahadat, husnul khatimah. Menggugurkan syahadat salat itu ketika kita meninggalkan dunia ini. Nah, di bulan Rabiul Awal ini apa? Kita Allah tandakan, Allah jadikan bahwa bulan ini kita ngerti di bulan ini bulan keutamaan kita umat Islam, karena Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan ini. Jadi kalau bulan ini kita muliakan wajar. Kenapa? Karena sampai ulama mengatakan bulan ini mulia. Lah kita sebagai umat Rasulullah, kita bukan orang yang alim, kita bukan orang yang diutamakan dalam agama. Tapi kita di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Kedekatan kita kepada Rasulullah begitu sangat Nabi cinta kepada umat. Apa Nabi katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa kita umat Rasulullah menghidupkan sunnah Rasulullah, Nabi berikan kecintaan kepada kita. Andai kata Nabi sudah cinta kepada kita, apa? Allah berikan surga. Nabi katakan kana ma'i fil jannah. Orang itu akan berkumpul denganku di surga. Berarti apa? Sia-sia kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan surga nggak sembarangan. Kita harus khusyuk dalam mengerjakan ibadah. Kita nggak boleh asal-asalan. Kalau orang asal-asalan, nanti di akhirat nggak karuan. Hidup ini ditata. Subuh, sholat subuh. Zuhur, sholat zuhur. Asar, sholat asar. Maghrib, sholat maghrib. Isya, sholat isya. Terus 5 waktu dikerjakan. Itu ditata Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika subuh ingat waktu kita bangun mengerjakan sholat subuh. Ketika zuhur, waktu zuhur kita ingat mengerjakan sholat zuhur. Ketika asar, waktu asar kita ingat mengerjakan sholat asar. Ketika maghrib, kita ingat maghrib, kita mengerjakan sholat maghrib. Kenapa Allah kata seperti itu? Waktu segala macam ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diutamakan? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dikatakan Rasulullah ini Allah utus. Aku utus engkau ya Muhammad untuk rahmat kepada seluruh alam. Ada alam jin, alam kita manusia, alamun nasut. Ada alamul malakut, alamnya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita menyangka bahwa andai kata aku melihat Allah, aku sujud kepada Allah, langsung aku kepada Allah. Enggak, harus melalui Nabi Muhammad. Kebesaran Allah yang dikatakan Allahu Akbar itu, kebesaran Allah, malaikat Allah ini besarnya gak karuan, besarnya malaikat Allah. Satu malaikat seluas langit bumi dan seisinya. Satu malaikat itu ada triliunan malaikat. Maka sebagian alim mengatakan apa sebesar apa Allah itu meliputi langit, seluruh alam dan seisinya ini. Kenapa? Karena itu kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kebesaran Allah itu, Allah jadikan nurun nabiyikum Muhammadan. Allah jadikan Rasulullah berbentuk cahaya. Ketika qabla yakhluqa Adam, dikatakan Al-Hafidz Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam Maulid Ad-Diba, Allah jadikan cahaya Rasul Nurul Mustafa di zaman sebelum, dari azali, sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihi salam. Dari sepertiga cahaya itu dijadikan seluruh makhluk, seluruh alam semesta ini, yang Allah katakan dalam satu hadis qudsi, laulaka al-habib lama khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Rasul, nggak akan aku jadikan alam semesta, seluruh alam semesta ini. Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan apa? Dengan kunyah Habib. Allah sebutkan Rasulullah kekasihku. Kalau bukan karena engkau wahai kekasihku, nggak akan Allah jadikan, aku nggak akan jadikan seluruh alam semesta ini. Maka Allah katakan laqad ja'akum, telah ada, Allah telah ada, telah lahir ketika 12 Rabiul Awal itu satu utusan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, yang dikatakan ulama-ulama Rasulullah ini penghulu rasul-rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. 12 Rabiul Awal fi amul fil, dalam tahun gajah, ketika itu lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus rahmat itu menyebar sampai ke Nusantara ini, ke negara kita ini. Nah, itu yang dikatakan nikmat yang Allah berikan. Terus kita katakan alhamdulillah. Bersolawat, ibadah, gak pernah ditinggal. Jangan tinggalkan solat. Solat ini yang dikatakan perintah Allah, fardu, gak boleh ditinggal. Terus salawat ke Rasulullah yang dihukumkan wajib, karena perintah Allah salawat itu. Salawat perintah Allah. Sampai kita berdoa nggak sebut itu nama Nabi atau bersolawat ke Nabi Muhammad, doa nggak nyampe, berhenti di langit, itu ngawang-ngawang di langit. Kenapa? Karena kita nggak bawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau minta apa aja hajat, mau minta hajat apa, sebut nama Nabi Muhammad, supaya apa? Nabi antarkan doa kita ke Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dijaga dari segala macam apa keburukan-keburukan syaitan. Kenapa? Karena iblis paling benci sama Nabi Muhammad. Kalau kita ngebenci iblis, karena Nabi musuh besar iblis. Jadi kalau kita ngebenci iblis, belum tentu iblis ngerti kita, tapi iblis ngerti Rasulullah, iblis ngerti Nabi Muhammad. Itu yang paling dibenci iblis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari semua makhluknya Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam zainul makhlukat, sebaik-baik makhluknya Allah. Itu yang dia mengatakan Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya. Nah, kita ngerti malam, kita ngerti siang, kita ngerti hidup akan ketemu mati, kita ngerti yang awal yang akhir. Dan Nabi Muhammad ini Sayyidil Awwalin wal Akhirin, dikatakan dalam doa ratib, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Segala yang awal Allah jadikan, segala akhir nanti Allah tutup dunia ini, sangkakala Allah tiupkan, malaikat Israfil itu meniup sangkakala, ketika itu kiamat, Allah sendirian. Dan di akhir itu dunia seisinya ini hancur. Magam Nabi Muhammad Madinah Al-Munawwarah itu terakhir Allah hancurkan. Dijaga malaikat Jibril alaihissalam duduk di situ ketika akhir zaman. Itu diantara keutamaan risalah an-nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak diceritakan alim ulama tentang fadilatus sunnah, tentang apa haibah yang kita rasakan, karamah yang kita dapatkan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa terus siang itu berganti malam, malam berganti siang, hari demi hari. Yaumu Isnin, dikatakan hari Senin itu malam 12 Rabiul Awal, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Senin. Minggu tengah malam, Senin pagi jam 1:30. Hari Minggu tengah malam, Senin pagi jam 1:30. Yang kalau kita mengingat hanya hari Senin ketika Rasulullah lahir, Allah hancur leburkan semua dosa kita. Hanya kita mengingat hari Senin di saat Rasulullah lahir. Dan terus kita mengerti sepertiga malam itu di saat Rasulullah lahir, Allah hancur leburkan semua dosa kita. Dan kita ngerti nama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika waktu syahar sepertiga malam itu lahir, Allah hancur leburkan dosa kita. Kenapa? Karena bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurba. Aku nggak meminta apa-apa, nggak disuruh kita sujud 1000 rakaat salat, puasa seumur hidup. Allah nggak suruh. Andai kata kalau anna rijalus shalah wa shaum, dikatakan Imam Tabrani, andai kata seorang ini laki-laki salat, puasa, itu dia di depan Ka'bah, tapi sedikit meninggalkan kebencian kepada bukan sampai Rasulullah, ahlul bait Rasulullah, habaib kalau sekarang haram surga buat orang ini. Mata Yahudian dan Nasranian, mati dalam keadaan Yahudi atau kafir, na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya orang ngerti hari Senin, dia puasa Senin, puasa cuma Senin Kemis. Puasa cuma Senin Kemis, tapi Allah masukkan surga. Sedang orang yang tadi puasa seumur hidup, salat 1000 rakaat, salat ribuan rakaat, salat terus-terusan, gak karuan,
tapi hatinya nggak nyambung ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurba. Aku nggak menuntut apa-apa ya Muhammad. Katakan kepada mereka ya Muhammad, yang aku inginkan apa? Kau jalinlah hubungan baik dengan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diartikan di sana itu Ali Muhammad, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hidup di zaman sekarang ini, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena hidup ini harus penuh dengan keberkahan. Segala sesuatu yang memberkahkan telinga kita, berkah menjadi berkah di hati. Segala sesuatu yang memberkahkan mata kita, berkah menjadi berkah di hati. Segala sesuatu yang dikatakan Allah berikan keberkahan dalam perkara-perkara itu karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus melihat istri-istri Nabi Muhammad yang dikatakan Ummul Mukmin. Ummul Mukmin, ibunya semua mukminah. Semua mukminin itu istri-istri Nabi. Terus anak Nabi Sayyidah Fatimah Az-Zahra, itu yang dikatakan Ali Muhammad, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat menyebut mereka, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang turun perintah salawat itu di bulan Sya'ban. Nah, ini bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Rabiul Awal, Sya'ban batal. Kalau nggak ada Rabiul Awal, Ramadan batal. Kalau nggak ada Rabiul Awal, Rajab batal. Kalau nggak ada Rabiul Awal, Allah nggak jadikan bulan-bulan itu. Dalam kitab Mafahim, Syekh Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani mengatakan, Allah jadikan semua bulan itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kata wa kata 12 bulan itu karena yang lahir di malam hari Rabiul Awal, di malam hari waktu syahar sepertiga malam itu hari Senin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini beruntung. Kenapa? Allah letakkan kita dalam satu magam umatur Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi Allah kemuliaan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditinggalkan Rasulullah? Taraktu fikum muhtaqalain, Al-Qur'an wa idrah. Yang ditinggalkan Nabi kepada kita untuk kita mengerti Al-Quran Al-Karim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk kepada kita. Itu yang ditinggalkan Nabi Muhammad. Wa idrah. Dan keturunan atau zuriyah atau sekarang ini yang berhubungan darah dengan Rasulullah, habaib-habaib. Itu yang ditinggalkan Nabi Muhammad. Terus apalagi yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, athar kebaikan Rasulullah. Nabi maksum, Nabi enggak punya dosa, tidak ada afat. Nabi-nabi dan Rasul Allah. Kita ini yang punya afat, punya keburukan. Yang ditinggalkan Rasulullah semuanya athar kebaikan. Termasuk Fatimah Az-Zahra binti Rasul, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah. Termasuk Hasanain, Hasan thumma Al-Husain, cucu kesayangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk arba'atu mazahib, 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini yang dikatakan nur cahaya ilmu yang Allah titipkan di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, amanatul kubra, amanah yang besar untuk kita mengetahui risalatun nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan menemui mati. Kita bakal mati. Semua orang hidup bakal mati, Pak. Kita orang hidup bakal mati. Kalau udah kita mati, yang kita bawa kecintaan kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah nggak usah repot-repot. Orang mati bawa cinta ke Rasulullah, husnul khatimah. Jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul la as'alukum alaihi ajran ila mawaddatan fil qurba. Di sana Al-Mufassir mengartikan itu penguat daripada ayat innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tadhhira. Di ketika itu istri-istri Nabi ngomongin Rasulullah. Nabi dibilang begini, Nabi dibilang begitu, turun ayat itu. Sesungguhnya Allah akan memberi teguran kepada istri-istri Nabi itu di sana. Liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait. Allah akan membersihkan itu istri-istri Nabi dari ucapan yang dikatakannya tentang Rasulullah, sampai ketika waktu itu Nabi berhenti minum madu. Rasulullah Nabi berhenti minum madu. Nabi ini Allah perhatikan benar-benar fisik Rasulullah, kekuatan Nabi dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala sampai sebegitunya perhatian Allah kepada Nabi. Wa yutahhirakum tadhhira, terus dikatakan di sana, sehingga terus menjadilah
Ummul Mukmin, istri-istri Nabi, ibu kita, setiap mukmin ini menjadi orang yang suci. Dan di sana dikatakan siapa yang disebut itu, yang ayat qul la as'alukum alaihi ajran ila mawaddatan fil qurba. Al qurba yang dikatakan itu ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi, anak Nabi, mantu Nabi yang meneruskan keturunan Nabi dari Fatimah Az-Zahra ini, karena dari Hasan Husain lah, itu yang dikatakan ahlul bait. Kalau zuriyah daripada ahlul bait, keturunan Rasulullah itu habaib daripada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dikatakan apa? Kalau kita melihat asar peninggalan orang yang baik selalu baik. Afat keburukan yang ditinggalkan orang yang buruk, kita ini orang yang buruk, nggak ada yang baik-baik. Tapi apa, selalu kita meminta kepada Allah untuk kita dijadikan Allah orang yang ihsan, orang yang baik. Kenapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita jadi orang yang baik, ya alhamdulillah. Kalau kita jadi orang yang nggak baik, ya kita nggak bakal selamat di akhirat nanti. Kita bakal ngelihat neraka. Itu neraka jahanam. Apalagi kita benar-benar nggak baik, separah-parahnya nggak baik. Udah orang nggak benar, mentoknya nggak benar. Ini yang disebut munafik. Kalau sudah munafik, kita nggak bakal keluar dari neraka jahanam itu. Na'udzubillah min dzalik. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Dzalika liman khasyya rabbah. Dikatakan orang-orang yang taat, yang memiliki khauf wa ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mafhum sebaliknya, orang-orang yang di dalam surga itu mereka yang kekal di neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.